Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah hadir dalam acara webinar tentang memahami dan mencegah fraud pada perusahaan startup. Ini profil singkat saya Dinarpatnya Paramita, asal saya ada di Banjarnegara, alamat saya di Banjarnegara, Jalan Putra nomor 21, pendidikan terakhir saya di S1 Akuntansi Transport UNS. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu perusahaan startup? Jadi, perusahaan startup ini merupakan sekumpulan individu yang membentuk suatu organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk dalam bidang teknologi. Nah, perusahaan startup sendiri ini memiliki 6 kasta dalam dunia startup. Yang pertama ini ada Coco-Cast, merupakan perusahaan baru saja yang dirintis oleh para pendiri perusahaan startup yang akan menarik investor dengan imbalan ekuitas kepemilikan. Kasta yang kedua ada Ponies, di mana kasta ini perusahaan yang berhasil mengembangkan startup miliknya dengan nilai valuasi berkisar 10 juta US dollar. Kasta yang ketiga yaitu Centaurus, di mana kasta ini investor kelas besar mulai berinvestasi, nilai valuasi berkisar 100 juta US dollar. Lalu yang keempat, ini ada Unicorn, startup yang berhasil menembus nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Laporan CB Insight hingga Januari tahun 2019 tercatat ada lebih dari 300 unicorn di seluruh dunia. Selanjutnya yang kelima, ini ada Dekacorn, startup dengan nilai valuasi 10 miliar US dollar. Gojek merupakan startup Indonesia pertama kali yang berada dalam kasta ini. Lalu yang keenam ini, yang paling tinggi itu ada Hectocorn, merupakan startup dengan nilai valuasi 100 miliar US dollar. Contohnya ada Google, Apple, Microsoft, dan Facebook. Indonesia sendiri sudah menempati peringkat 5 besar jumlah perusahaan startup di dunia. Nah, Indonesia sudah memiliki 1 Dekacorn dan 7 startup, di mana perusahaan Dekacorn ini itu ada GoTo. GoTo ini merupakan gabungan atau merger dari perusahaan Gojek dan Tokopedia. Nah, teman-teman pasti sudah familiarkan dengan Gojek dan Tokopedia ini. Jadi, perusahaan ini mencapai 18 US dollar miliar yang menjadi perusahaan startup tertinggi di Indonesia. Nilai tersebut berdasarkan putaran penggalan dana Gojek pada tahun 2019 dan Tokopedia di awal tahun 2020. CB Insight pun memperkirakan valuasi GoTo mencapai 40 US dollar pasca merger. Next. Selanjutnya, perusahaan startup unicorn Indonesia, ada 7 perusahaan startup unicorn Indonesia. Yang pertama yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi yang memiliki hampir sama dengan Tokopedia, yaitu marketplace pada tahun 2020. Valuasi Bukalapak diperkirakan mencapai 2,5 miliar hingga 3 miliar US dollar. Didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta Bukalapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif. Status Unicorn sendiri mulai di sana Bukalapak pada tahun 2017. Dengan mitra yang cukup banyak, Bukalapak juga dianggap punya peran penting dalam mendukung iklim UMKM nasional. Yang kedua ada Traveloka. Traveloka ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan pemesanan tiket, transportasi, pemesanan hotel, hingga penyewaan kendaraan. Perusahaan teknologi dengan layanan pemesanan jasa transportasi ini diperkirakan memiliki valuasi lebih dari 3 miliar US dollar pada akhir tahun 2020. Seiring berjalannya waktu,
Lini bisnis Traveloka ini juga merambah ke layanan gaya hidup, direktori kuliner, hingga jasa keuangan. Khusus jasa keuangan, Traveloka menawarkan solusi pembayaran dan asuransi. Aplikasi Traveloka sendiri telah diunduh lebih dari 60 juta kali oleh penggunanya. Yang ketiga ada OVO, yang mana OVO ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan dompet digital. Pada saat ini, aplikasi OVO dapat digunakan untuk keperluan pembayaran sampai investasi. Valuasi OVO ini diperkirakan mencapai 2,9 miliar US dollar pada tahun 2020. Dibentuk oleh salah satu grup bisnis besar Indonesia, yaitu Livo Group. OVO diluncurkan pada tahun 2017. Seiring berkembangnya bisnis perusahaan, OVO yang dikenal dengan warna khas ungu itu kemudian digandeng oleh Tokopedia sebagai platform pembayaran digital di marketplace tersebut. Kerjasama itu meningkatkan jumlah pengguna di kedua belah pihak. Next. Nah, startup selanjutnya ini Sendit. Sendit ini merupakan perusahaan rintisan infrastruktur pembayaran yang meraih pendanaan seri C 2,1 triliun atau sekitar 150 juta US dollar. Pendanaan seri C ini menjadikan Sendit sebagai startup unicorn baru Indonesia. Mengikuti jejak Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka yang lebih dulu berstatus unicorn. Selanjutnya JNT, teman-teman pasti tahu kalau misalnya JNT ini untuk pengiriman gitu. Jadi JNT ini dalam jajaran unicorn di tanah air dirilis oleh firma riset CP Insight yang menyebutkan valuasi perusahaan ini sebesar 7,8 miliar US dollar setara dengan 113,5 triliun per April tahun 2021. Didirikan pada tahun 2015, JNT Express yang bermarkas Indonesia kini telah memiliki perluasan wilayah kerja ke sejumlah negara lain di Asia, dari Vietnam sampai ke Cina. Nah, di Indonesia perusahaan ini menjadi mitra pengiriman logistik sejumlah e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, hingga Tokopedia. Masa pandemi ini yang menggerakkan penggunaan e-commerce terus meningkat. Permintaan terhadap jasa pengiriman barang yang dikelola oleh JNT Express. Pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2015, layanan JNT Express kini merambah seluruh Indonesia. Lalu startup selanjutnya ada Ajaib, merupakan startup vintage ajaib yang mengantongi pendanaan seri B senilai 2,1 triliun. Ajaib pun menjadi startup unicorn ke-6 Indonesia. Pendanaan seri B tersebut dipimpin oleh DSI Global bersama dengan investor ajaib terdahulu yaitu Alpha, GVC, Tribit Capital, Horizon, Insignia Ventures, dan SoftBank Venture Asia. Selanjutnya, perusahaan startup unicorn Indonesia yang ketujuh ada Online Pajak. Online Pajak itu merupakan aplikasi online pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan. Riset dari CP Insight bertajuk The Complete List of Unicorn Companies yang menyatakan bahwa startup online pajak ini berstatus unicorn. Online pajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar US dollar. Beberapa investor besarnya adalah Sevia, Capital India, Wealth Group, Incus, dan Altos Venture. Next. Nah, apakah bisa terjadi fraud pada perusahaan startup? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, kita harus memahami nih apa itu fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, kecurangan fraud itu merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik terhadap individu, entitas, serta pihak lain. Nah, sehingga fraud ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan perusahaan apapun, tidak hanya startup. Walaupun teknologi startup ini sudah dianggap canggih, namun bisa saja terjadi fraud pada perusahaan startup. Next. Ya, dibatiniin pokoknya. Contoh fraud pada perusahaan startup adalah penipuan.
dengan memecah akun orang lain pada situs-situs belanja online dan menggunakannya untuk berbelanja. Oke, selanjutnya ini ada fraud-free. ACVE menggambarkan fraud adalah bentuk pohon atau fraud-free. Fraud-free ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu korupsi, penyalahan aset, dan kecurangan laporan. Korupsi ini melibatkan eksekutif manajer atau karyawan dari organisasi berkolusi dengan orang luar. Studi ACVE mengidentifikasi 4 jenis utama korupsi, yaitu ada penyuapan, gratifikasi, legal, konflik kepentingan, dan pemasaran ekonomi. Korupsi menyumbang sekitar 10% dalam kecurangan kerja. Tanggalnya 10 Agustus 2015. Maaf untuk aku, apakah bisa di terlebih dahulu? Bener sih di. Aku nontonnya akte penelitian. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya penyalahgunaan aset. Aset yang baik secara langsung atau tidak langsung dialihkan untuk keuntungan pelaku. Menurut penelitian FFE, 90% dari kecurangan termasuk dalam kategori umum ini, transaksi yang melibatkan uang tunai, biro, persediaan, peralatan, dan informasi adalah hal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan. Yang ketiga, kecurangan laporan. Terkait dengan kecurangan laporan manajemen, semua kecurangan melibatkan beberapa bentuk dari penyajian laporan keuangan yang salah. Kecurangan itu sendiri harus membawa manfaat keuangan langsung atau tidak langsung untuk pelaku. Misalnya, kesalahan penyajian saldo rekening kas untuk menutupi pencurian uang tunai bukan kecurangan laporan keuangan. Atau di sisi lain, mengecilkan kewajiban untuk menyajikan gambaran keuangan yang lebih menguntungkan organisasi untuk menaikkan harga saham. Next. Oke, selanjutnya motivasi fraud. Jadi untuk melakukan fraud itu pasti adanya dorongan, sehingga pelaku ini melakukan fraud. Fraud yang pertama, motivasi fraud yang pertama yaitu ada fraud triangle, di mana fraud triangle ini dibagikan menjadi 3, yaitu ada opportunity yang biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud. Yang kedua, pressure atau motivasi pada seseorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan fraud. Beberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan, dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis. Yang ketiga, realization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung fraud. Pada umumnya, para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi suatu yang memang merupakan haknya. Bahkan kadang pelaku ini merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak dalam organisasi. Next. Motivasi fraud selanjutnya, ini menurut teori dari Kern, terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang disebut juga dengan teori Kern, yaitu ada greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, exposure pengungkapan. Faktor greed dan need ini merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan atau disebut juga dengan faktor individual, sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan, disebut juga dengan faktor generik atau faktor umum. Faktor generik ini
Oke, faktor generik ini yang pertama ada opportunity untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Nah, kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan, namun ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum, manajemen suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. Lalu ada exposure. Suatu kecurangan belum menjamin tidak terulanginya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Faktor individu, yang pertama dalam moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan atau greed. Yang kedua, motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan need yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan atau pikiran. Nah, next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kasus fraud pada perusahaan startup. Kasus yang pertama yaitu perusahaan startup Theranos yang didirikan oleh Elizabeth Holmes. Didirikan tahun 2003, perusahaan ini bergerak di bidang teknologi kesehatan. Nah, fraud yang dilakukan yaitu perusahaan tersebut mengklaim telah menemukan teknologi mutakhir untuk mendiagnosis segala macam penyakit dengan sekali periksa darah menggunakan alat sederhana yang nantinya dapat dilakukan oleh apotek di terdekat. Ia berhasil mengait investor dan mendapatkan suntikan dana sebesar 9 miliar US dollar. Namun akhirnya ternyata aplikasi itu nihil atau tidak akurat. Next. Kasus yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Yogome, didirikan oleh Manolo Diaz dan Alberto Colin pada tahun 2011. Aplikasi ini atau perusahaan ini bergerak di teknologi pendidikan. Pendirinya, Diaz, memanipulasi informasi perusahaan berupa jumlah download dan revenue yang dihasilkan dari aplikasi game buatannya yang ia berikan pada investor, mitra, dan karyawan. Seorang pegawai yang mencurigai hal tersebut kemudian mengungkapkan kecurigaannya pada seorang investor. Dari situlah kemudian bergulir investigasi. Nah, kasus yang ketiga ini terjadi di negara kita sendiri, teman-teman, yaitu Tokopedia. Mungkin teman-teman tidak asing ya dengan Tokopedia ini, atau mungkin teman-teman juga menggunakan aplikasi ini. Nah, ini didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Bidang startup ini di bidang e-commerce. Tokopedia melakukan kampanye flash sale pada tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2018. Tokopedia ini menawarkan barang-barang dengan harga yang miring hingga diskon 30%, termasuk untuk barang elektronik, kosmetik, dan lain-lain. Namun barang-barang itu hanya bisa dibeli oleh oknum karyawan yang terlibat dalam kecurangan. Selanjutnya ada pencegahan fraud pada perusahaan startup. Mengingat tadi banyaknya kasus fraud yang terjadi di dunia, bahkan Indonesia, yang pertama pencegahannya yaitu pastikan teknologi berfungsi. Menjadi rahasia umum di dunia startup ketika membicarakan teknologi, banyak pendiri dan tim engineer yang menghargakan cara kerja teknologi yang diciptakan. Keputusan tersebut memang sah-sah saja, asalkan sebagai pendiri itu mengetahui dengan benar cara kerja dan fungsinya. Ciptakan teknologi yang masuk akal, mengacu pada riset, konsultasi, dan melakukan pembicaraan dengan pakar terkait. Nah, pencegahan yang pertama ini tadi kaitannya dengan kasus startup yang terjadi pada perusahaan Theranos, yang mana aplikasi yang dibuat oleh
perusahaan Theranos itu tidak berfungsi, hasilnya itu nihil. Lalu pencegahan fraud pada startup yang kedua yaitu ada melakukan validasi. Kesalahan lain yang terjadi adalah proses validasi produk yang gagal dilakukan. Mesin Edison yang seharusnya bertugas untuk mengecek darah tadi pada perusahaan Theranos dalam waktu yang singkat dan harga terjangkau, faktanya tidak bisa diaplikasikan secara sempurna. Jika hal ini terjadi kepada perusahaan startup, pastikan validasi dilakukan terlebih dahulu sebelum produk itu diluncurkan. Yang ketiga, orang hebat itu bukan merupakan jaminan orang yang sukses. Kenapa ada pencegahan seperti ini? Karena tadi pada kasus yang dilakukan oleh Theranos, langkah yang dilakukan Theranos itu membuktikan ke regulator, stakeholder, pengguna, dan media adalah menempatkan tokoh high profile dari kalangan pemerintahan, teknologi, dan politik. Dari permukaan, startup tersebut terkesan memiliki integritas yang tinggi dan bisa dipercaya. Namun produk yang gagal divalidasi membuat semuanya itu hanya sia-sia atau percuma. Next. Pencegahan selanjutnya yaitu akui kegagalan. Jika pada akhirnya startup itu tidak bisa mengandalkan teknologi sebelumnya, cobalah untuk mengakui kegagalan tersebut dan janganlah menjanjikan harapan palsu. Jika dimungkinkan, cobalah pivot. Melepaskan harapan lama sebagai teknologi yang telah diciptakan sebelumnya dan ciptakan teknologi baru yang bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada transparansi. Nah, transparansi ini juga menjadi kunci sukses sebuah perusahaan startup. Tidak hanya di hadapan investor, namun juga pegawai, investor, regulator, dan media. Banyak pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas fungsi mesin yang dimiliki perusahaan yang ternyata gagal beroperasi. Pada kasus Theranos tadi juga gagal menyampaikan informasi yang akurat ke regulator terkait di industri kesehatan yang ketat. Kegagalan seperti ini dapat bersifat fatal bagi penggunanya. Selanjutnya, ciptakan value. Banyak perusahaan startup yang menyebutkan tujuan mereka mendirikan startup adalah memberikan value untuk orang banyak. Pertahankan visi dan misi tersebut untuk kesuksesan dalam jangka panjang. Hindari hanya memikirkan peluang, kesempatan, dan potensi untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Namun, gagal menciptakan value yang bermanfaat. Hal tersebut tadi juga terjadi pada perusahaan Theranos. Mereka berhasil mengantongi pendanaan dalam jumlah yang sangat besar, namun gagal memenuhi target pasar dan misi perusahaan untuk mengubah dunia kesehatan menjadi lebih baik. Next. Oke, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya mau izin bertanya, Mbak Dinar. Mengapa perusahaan startup cenderung untuk menipu para investor? Oke, ya baik Mbak Zaruni, pertanyaan saya tabung dulu ya. Selanjutnya, adakah ingin bertanya lagi? Permisi Mbak Dinar, saya mohon izin bertanya. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan startup apabila terbukti melakukan fraud yang berhubungan dengan konsumen? Nah, seperti contoh kasus yang telah Mbak Dinar tadi jelaskan, yaitu Tokopedia, apakah sebaiknya perusahaan itu diam saja untuk menjaga nama baiknya atau bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Benar mau tanya. Oh iya, silakan Agresta. Agresta, mungkin bisa dijelaskan bagaimana gejala terjadinya fraud. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Zahruni. Mengapa
pengusaha startup itu cenderung untuk menipu para investor. Oke, jadi menurut Association of Certified Fraud Examiners, ada 3 faktor yang mendorong pengusaha itu melakukan penipuan. Pertama adalah tekanan dari para investor yang meminta pertumbuhan yang cepat dari imbal hasil investasi yang segera. Selain itu, kompetisi yang ketat serta tingginya biaya pengembangan dan pengenalan produk atau jasa turut menambah tekanan kepada pengusaha startup. Yang kedua adalah kesempatan untuk tidak menyajikan data atau informasi yang benar. Perusahaan startup dapat menyajikan laporan yang disusunnya sendiri tanpa diaudit atau diverifikasi oleh pihak independen. Bahkan mereka mungkin tidak melaporkan apapun, terlebih jika startup tersebut telah menjadi sebuah trending yang dapat menjadikan investor dan masyarakat itu terlena. Yang ketiga, perusahaan startup khususnya yang berbasis teknologi itu cenderung memiliki visi untuk mengubah dunia, bergerak cepat, dan melanggar kebiasaan serta mengganggu pasar konvensional. Mungkin yang teman-teman tahu, mantra ignore the rules atau fake it till you make it mendorong pengusaha startup untuk berpikir besar bahwa usaha mereka akan berhasil sehingga mendorong mereka untuk berinovasi lebih jauh. Nah, kata-kata tersebut itu awalnya tidak bermasalah, namun menjadi bermasalah ketika mereka sudah mendapatkan sindikat investasi yang berlimpah. Startup dituntut untuk lebih terbuka, dapat menghasilkan produk atau memberikan jasa yang sesuai dengan janji mereka, serta melakukan usaha sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Ya, seperti itu, Zahruni. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Dinar. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Dian Pratiwi mengenai kasus Tokopedia tadi ya. Oke. Perusahaan yang terbukti melakukan fraud, apalagi ada hubungannya dengan konsumen, yang mana konsumen itu dari pengguna aplikasi yang banyak, sebaiknya lebih baik kasus fraud tersebut diungkapkan sebagai bentuk komitmen untuk melindungi kepentingan konsumen. Walaupun pelanggaran sekecil apapun, ini adalah masalah kegagalan integritas dalam menjaga titipan kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Seperti itu, Mbak Elsa. Jadi lebih baik diungkapkan karena ini kaitannya dengan konsumen. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dinar atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agresta mengenai gejala fraud. Gejala fraud itu biasanya kan dilakukan oleh manajemen yang umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, gejala yang menunjukkan adanya kecurangan, yang pertama, gejala kecurangan pada manajemen itu ada ketidakcocokan di antara manajemen puncak, lalu ada moral dan motivasi karyawan lebih rendah, gejala departemen akuntansi dan kekurangan staf, lalu tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi, kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi. Dan selanjutnya ada gejala penjualan atau laba yang menurun. Lalu ada perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku. Lalu gejala kecurangan yang bisa terjadi pada karyawan atau pegawai yaitu pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung. Yang kedua, pengeluaran tanpa dokumen pendukung, pencatatan yang salah, tidak akurat pada buku jurnal atau pada buku besar. Gejala selanjutnya yaitu penghancuran, penghilangan, pengerusakan dokumen, pendukung pembayaran, lalu ada kekurangan barang yang diterima, ada kemahalan harga barang yang dibeli, serta penggantian mutu barang. Seperti itu, Agnieszka. Bagaimana? Apakah sudah terjawab?
Halo Agleska, apakah sudah terjawab? Sudah, Dina. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah cukup sore, mungkin webinar ini bisa saya akhiri. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.